أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin Komplek Koperasi Bintara Jaya Bekasi. Pemirsa, sebuah tema yang insya Allah akan menarik tentu saja yang sekaligus menjadi nasihat bagi kita. Kita akan mengangkat tema membangun akidah dan ibadah yang kuat di era modern. Alhamdulillah guru-guru telah hadir bersama kita, Ki Haji Khalil Nafis dan Habib Abdurrahman Al-Habsi, yang insya Allah nanti seperti biasa untuk memperdalam, mempertajam tema kita, kami telah menyiapkan 3 segmentasi tanya jawab. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar TV One dimanapun berada, alhamdulillah kita awali pada siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada salah satu
ustadz di Dhamma Indonesiaku. Ada 2 ustadz yang telah mendahului kita. Yang pertama adalah Kang Rashid. Yang kedua baru 2 hari lalu adalah Ustadz Dr. Ade Permana. Yang itu wafat pada saat mau mengisi pengajian, masuk ke kamar mandi, kemudian kepleset, jatuh di kamar mandi, wafat. Kita bacakan doa dan doakan beliau. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma naqihim minal khataaya kama naqihil saubal abyad minad danasi birahmatika ya arhamar rahim. Ibu bapak sekalian, inilah akidah kita yang menanamkan keimanan sehingga kalau ada yang wafat di tengah-tengah kita, kita ingat bahwa itu menghadap Allah Subhanahu. Ibu bapak, ada enggak di antara kita tuh yang tak pernah mati? Semua orang akan. Ibu bapak pernah mati? Percaya ada sorga? Percaya ada neraka? Ustadznya pun nggak pernah nyampe tapi cerita tentang sorga dan neraka. Itu namanya Bapak Ibu bagian dari akidah. Bagian dari apa? Al-yakin, keyakinan. Wat-taslim dan penyerahan. Ya. Kita ini yakin dan taslim, wal imanul jazim, dan keimanan yang mantap, la raiba fihi, tentang Allah, tentang rasul-rasul Allah, tentang para malaikat, tentang kitab-kitabnya, tentang hak surga, neraka, nasib baik dan buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian, ini penting bagi kita untuk menanamkan akidah. Karena seluruhnya Rasul itu diutus oleh Allah untuk membawa iman tauhid, menanamkan akidah pada kita. Tadi Qori mengatakan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Hafal semua, udah gak jadi saya ceramah. Udah bisa ceramah semua. Ya, tapi penting ceramah Bapak Ibu sekalian untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Hafal lagi dalilnya. Jadi kita cuma ngingatin aja, saling nasihatin Bapak Ibu sekalian. Untuk kita ingat kepada Allah, untuk menanamkan akidah kita. Terimplementasi akidah itu di dalam ibadah. Ibu bapak percaya tentang uluhiyat, tentang nubuat, tentang sam'iyat dan ghaibiyat. Uluhiyat tentang ketuhanan. Tidak ada Tuhan, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nubuat, la ilaha illallah. Ibu bapak sekarang kita sering terlena dengan ucapan, enggak perlu tahu agamanya. Enggak perlu tahu dia dari suku mana, keyakinannya apa. Yang penting baik. Enggak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu baik, Bapak Ibu juga berderma, Bapak Ibu berbuat baik, bersedekah semuanya. Tapi tidak iman kepada Allah, enggak ada gunanya apa-apa. Di hadapan Allah Subhanahu. Karena kita mengharap ridho Allah, bukan ridho nas. Ridho nas itu untuk ridho Allah. Jangan sampai ridho Allah dibuang untuk ridho nas, hanya untuk antar manusia. Lupa hubungan kita kepada Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian sebuah cerita tentang Abu Thalib. Tahu siapa Abu Thalib? Paman Nabi. Yang mengasuh Nabi Muhammad adalah Abu Thalib setelah diasuh oleh Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib siapa? Kakeknya. Jangan sampai nggak tahu keluarga Nabi ya. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib sakit dan itu sudah menjelang nazar, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Karena yang menjaga dakwah Nabi, meskipun beliau tidak beriman, yang juga melindungi Nabi dari serangan-serangan orang kaum musyrikin, itu adalah Abu Thalib. Maka Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah asyhadu bihalaka indallah. Hei pamanku, sebelum kau nazak pamanku, coba ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.
nanti kalimatan, ya, asyhadu biha, kalimat ini akan menjadi saksi untuk saya menyatakan di hadapan Allah, ini paman saya dan sudah beriman kepada Allah untuk mendapat maghfirah, pengampunan dari Allah. Di sebelahnya ada Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah. Dikatakan oleh Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah, ya Aba Thalib, atarghabu am millati Abdul Muthalib. Hei Abu Thalib, apa engkau ini benci terhadap agamanya Abdul Muthalib sebagai bapakmu? Kalau targhabuan itu benci. Kalau raghiba fi artinya senang. Itu perlu belajar bahasa Arab. Sama-sama raghiba tapi raghibaan benci, raghiba fi senang. Raghibaan nikah itu enggak senang nikah, tapi raghiba fi nikah senang nikah terus. Ini banyak yang senyum, ibu-ibu jangan banyak jandanya ini. Nah, dalam cerita ini ketika raghiba an millati Abdul, apakah engkau tuh enggak suka, benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Apa yang dikatakan oleh Abi Thalib? Ana ala millati Abdul Muthalib. Saya atas agamanya Abdul Muthalib. Bahwa ada riwayat mengatakan sampai wafat Abi Thalib tidak beriman kepada Nabi tapi simpati pada dakwah Nabi. Maka dikatakan kalau tidak beriman sampai wafat, tidak ada akidahnya yang benar kepada Allah yang sahihah, maka tidak bisa bernilai apapun. La yanfa'u fi. Enggak ada manfaatnya di hadapan Allah. Di hadapan manusia Pak, ya ada manfaatnya buat manusia. Tapi yang kita tunggu, yang kita cari, yang kita harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu. Meskipun menurut sebagian muhaddis, sebagian mufassir, ternyata di akhir hayatnya Abi Thalib itu adalah bersyahadat. Wa fi riwayatin. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian? Disinilah pentingnya akidah. Kenapa kita mentalkin? Talkin itu artinya mengajarkan la ilaha illallah. Orang meninggal ditalkinin la ilaha illallah. Jangan sampai dia kebawa setan sampai ingkar kepada Allah. Sudah beramal dari awal sampai akhir. Bangun masjid, bangun sekolah, bangun pesantren, ceramah sana sini. Na'udzubillah bin dzalik adalah su'ul khotimah. Semuanya hilang, gak ada artinya. Oleh karena itu ibadah yang ditanamkan diimplementasikan di dalam ibadah. Bisa ibadah kepada Allah, ibadah mahdoh. Bisa juga ibadah antar manusia. Infak, nolong, memberi dan segalanya. Oleh karena itu untuk membuat kita kuat, anak-anak kita berkarakter. Tidak terombang-ambing dengan hedonisme, dengan materialisme. Maka yang harus ditanamkan yang pertama sebagaimana dakwah para rasul. Yang pertama ditanamkan adalah akidah. Dan kita mengajak pada akidah itu ahli sunnah wal jamaah. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Sangat jelas sekali kebaikan apapun yang kita lakukan di dunia tanpa akidah Islam maka tertolak. Kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, tentu saja untuk mempertajam dan memperdalam tema kita akan segera sampai di segmentasi tanya jawab. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Dam Saku yang mengangkat tema menjaga akidah di era modern. Masya Allah, semakin hari semakin berat fitnah-fitnah yang lalu lalang di depan kita. Nah inilah insya Allah ilmu ini akan menjadi panduan dan pegangan bagi kita bersama dari guru-guru kita. Baik, kita persilakan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Roni Indrawan yang akan dijawab oleh Kiai Khalil. Silakan. Berdiri. Ya. Assalamualaikum Pak Habib, Pak Haji, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat ini kan, terutama dalam Al-Quran surat 107 Al-Ma'un. Itu ayat 4 mengatakan fawailun lil musallin. Maka celakalah orang sholat. Kok sholat celaka gitu Pak? Kenapa itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, silakan. Ya, ini berkenaan dengan akidahnya lurus dulu. Kalau akidahnya lurus, insya Allah cara memahami lurus. Pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul. Kalau kita di rasul yang terakhir sebagai pedoman Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau percaya kepada Rasulullah, memahami jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong jadi salah, ya kan? Anda dari mana? Dari Tanah Abang. Nah, terus kemana? Beli baju.
Dikirain Tanah Abang jalan-jalan, marah kan istrinya. Tapi kalau ke Tanah Abang untuk kulakan baju seneng, wah ini akan dapat duit banyak gitu. Sama fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Jadi nggak usah sholat. Nah, makanya kalau kita ngaji harus ada gurunya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi kita sholat, ini mumpung lagi Isra Mi'raj ini, udah bulan Rajab ini, yang dibawa sholat. Jadi kalau kita bicara agama, tiangnya adalah sholat. Nah kalau nanti kita pengen bisa membentengi anak-anak kita dari apa materialisme, godaan-godaan yang namanya setan gepeng nih. Ini setan gepeng nih. Semuanya ada di sini, macam-macam di sini. Biar anak kita selamat dari setan gepeng, nah, itu harus dipantau sholatnya. Nah sholatnya gimana? Sholatnya yang benar, yang khusyuk. Bukan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi sholatnya lupa, enggak khusyuk. Allahu Akbar. Ingatnya apa? Ya Allah, jemuran belum diangkat udah gerimis. Allahu Akbar. Iya, kunci yang kemarin hilang ternyata ada di bawah laci itu. Bukan Allahu Akbar, ingat kepada Allah. Itu sahun namanya, lupa. Ngadep Allah tapi lupa kepada Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'un. Kalau sholat cuman pamer. Contohnya siapa? Imam kalau jadi imam baca sholatnya satu surat Al-Baqarah. Ya, pas jadi imam, pas sholat sendirian bacanya Al-Kautsar. Ini tanda orang yura'una. Pas depan mertua sok-sok Allahu Akbar. Pas nggak ada mertua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat. Makanya kalau sholat rame-rame jangan lama-lama jadi imam, itu tanda orang ria. Kalau mau tidak ria pas sholat malam lamain sampai bengkak tuh kakinya. Kayak Nabi ketika sholat sendirian lama. Itu kalau ada orang itu ria namanya, yura'una, pamer sholat. Sok-sok aja kalau depan orang. Wa yamna'unal ma'un, dia nggak baik sama tetangga. Nggak mau bantuin tetangga, punya barang minjem orang kagak boleh. Jangan kan minjem, ngelihat aja nggak boleh. Saking peliknya. Nah ini yang celaka, sholatnya nggak punya efek apa-apa. Padahal sholat itu sebagai kontrol. Nah Bapak Ibu sekalian kalau akidahnya benar, nanti ketika sholat anak-anak kita dibenerin, kemudian ibadahnya ini menambahkan imannya, terus wa yazdadu imanan ala imani, terus iman. Wa idza tuliyat ayatu zadatum imanan, ketika dia baca ayat Al-Qur'an tambah imannya, maka anak kita ini tahu jalan yang benar untuk mendapat ridha dari Allah. Ibadahnya untuk memupuk imannya. Jadi dia enggak terombang-ambing, tidak celaka dia. Diantem sini, enggak, itu enggak ada gunanya. Karena apa? Enggak ada hubungannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa ini? Ini enggak ada gunanya apa? Enggak ada kebaikan buat orang lain. Cuman kita kesenangan sendiri kalau akidahnya benar. Makanya nanti ngikutin, oh iya hidup ini tidak hanya di dunia, bukan hanya materi saja. Ada nanti hari kiamat, ada nanti hari ba'ats, ada penghitungan amal. Yang seperti ini perlu ditumbuhkan. Sholat itu dari akidah, diimplementasikan dalam ibadah. Ya. Dan dari ibadah buahnya adalah menjadi akhlakul karimah. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya dari Ibu Dwi Astuti yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, bolehkah kami ibu-ibu diberitahu tip-tip supaya kami khusyuk dalam sholat, mengingat misalnya tiba-tiba hujan atau lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat kalau hujan di dalam aja Bu, yang di luar. Habibana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang paling penting dalam ibadah sholat itu adalah kekhusyuan. Dan untuk mencapai tingkat kekhusyuan yang baik, kata Imam Al-Ghazali, yang paling pertama adalah asyuru' ma'al ilmi. Menjalankan syariat ibadah itu pakai ilmu. Kalau kita baca, dalam bacaan sholat itu kita faham, insya Allah kita akan menggapai tingkat kekhusyuan itu. Kebanyakan kita sering pasrah dengan keawaman keislamannya, tetapi tidak pasrah dengan
keawaman tentang ilmu-ilmu umum. Giliran untuk ilmu-ilmu umum dia pingin naik kelas, pingin naik jabatan, pingin hartanya terus bertambah. Tetapi ketika masuk ke ranah agama, masuk ke ranah akidah, dia pasrah dengan keawaman keislamannya. Ini yang salah. Contoh, aki-aki, nini-nini umur 70 tahun, itu kalau diledekin sama temannya tidak punya aplikasi WhatsApp atau Instagram, dia tersinggung pulang ke rumah belajar sama cucunya, kursus 3 hari 3 malam, sampai dia bisa memfungsikan gadgetnya. Tetapi ketika bacaan sholatnya sampai umur 60-70 tahun tidak bertambah hafalannya, dia mengatakan saya mah awam. Ya, kalau lagi sholat sendirian, yang dibaca surat apa? Tidak mungkin Al-Baqarah kan? Yang dibaca adalah surat-surat langganan. Sampai-sampai ketika baru takbir saja dia, malaikat sudah tahu ini orang bakal baca surat apa. Mbok ya sekali-kali itu kita bikin malaikat gak bisa tebak gitu. Pas baru berdiri, Allahu Akbar kata malaikat, pasti kulhu. Jadi yang paling pertama kali apa? Ilmu. Asyuru' ma'al ilmi. Bukankah dalam Al-Quran Allah menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Itu jelas sekali dalam bentuk redaksi pertanyaan ilahiyah tersebut. Artinya cukup ada beda antara orang yang beribadah dengan ilmu sama orang yang beribadah tanpa ilmu. Yang kedua, al-qiyam ma'al haya. Saat kita berdiri ibadah, sholat itu, berdiri dalam keadaan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering salah tingkah sama siapa? Sama orang yang kita hormati, sama orang yang jauh lebih kaya dari kita. Kita segan sama dia. Lalu kenapa ketika kita berdiri sholat, kita tidak salah tingkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harusnya ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdirinya kita adalah berdiri seorang hamba yang memang berasa begitu lemah, begitu hina, begitu tak berdaya di hadapan Sang Pencipta. Yang ketiga, al-ada ma'at ta'zim. Melaksanakan prosesi ibadah solat kita itu dengan penuh pengagungan. Betul-betul Allahu Akbar itu benar-benar tertancap dalam hati kita. Allah itu maha besar, selain itu kecil. Tapi kan prakteknya baru saja kita katakan Allahu Akbar, kita masih mengingat hal-hal yang kecil. Ya, kalau bilang Allahu Akbar yakin kan Allah maha besar? Tapi kenapa masih ingat jemuran belum diangkat? Anak siapa yang jemput? Nanti jam 2 siang bahan rapatnya apa? Dan ide-ide cemerlang rapat itu muncul di tengah-tengah sholat. Kerjaan siapa? Siapa yang ngundang? Antum yang ngundang. Maka harus ada ta'zim, ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk pengagungan itu serius. Kalau kita baca dalam sholat kita, kita mengerti isi kandungannya. Kemudian betul-betul penghambaan kita kepada Allah begitu tunduk, begitu pasrah, tulus, tanpa syarat. Kemudian ada ta'zim, pengagungan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menyiapkan tempat yang baik. Termasuk pakaian yang kita pakai ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita sering memakai pakaian ibadah kita itu, pakaian yang kita cuci di laundry kiloan. Tetapi yang kita pakai untuk datang ke acara resepsi, kita pakai yang kita cuci di laundry satuan. Ini yang ketawa-ketawa jangan-jangan pelakunya nih. Persiapan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa? Ibu-ibu kalau ada acara kondangan acaranya jam 7 malam nanti. Sudah ke salon dari jam berapa? Jam 3, tuh pengakuan ya. Jam 3.
Kalau menghadap Allah, mau sholat zuhur, menghadap Allah, persiapan dari kapan? Ini datang ke acara kondangan, acaranya cuma 2 jam. Dan yang nonton kita, yang lihat kita di kondangan itu manusia semuanya. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita datang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghadiri undangannya Allah untuk sholat. Dan menghadap Allah. Yang saksikan kita Allah. Kenapa persiapannya begitu singkat? Makanya ada riwayat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika dia mau sholat, wajah dia tiba-tiba pucat dan gemetar. Ditanya oleh temannya, kenapa engkau pucat dan gemetar? Kata beliau, aku akan memikul amanah yang pernah Allah tawarkan kepada langit dan gunung. Tetapi mereka menolaknya karena merasa berat dan diambil oleh manusia kita ini. Maka perhatikan baik-baik sholat kita, insya Allah. Terima kasih Habibana, dan insya Allah di segmen selanjutnya nanti Habib akan menjelaskan kepada kita bagaimana sesungguhnya kita mampu menjaga kemurnian akidah kita. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, menjaga kemurnian akidah di era modern. Kita tahu kita adalah umat akhir zaman di mana fitnah semakin berat, tetapi yang jelas Rasulullah telah memberikan panduan-panduan dan rambu-rambunya. Dan inilah yang akan disampaikan oleh Habibana Abdurrahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, serta jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang akidah, yang pertama kali perlu kita fahami adalah bahwasanya pesan tentang tauhid adalah pesan yang dibawa oleh seluruh rasul-rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus. Dari setiap umat manusia ada rasul-rasul. Dan setiap rasul-rasul tersebut yang kami utus itu, kata Allah, pesannya pertama adalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri kita dari praktek-praktek kemusyrikan. Menjauhkan diri kita dari penyembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah katakan faminhum man hadallah, ada di antara mereka yang setelah Rasul-Rasul itu sampai kepada mereka, ada yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dan menjadi beriman. Tetapi ada juga kata Allah, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di antara mereka tetap berada pada kesesatan. Dan untuk itu hal yang terpenting yang harus kita fahami tentang akidah adalah kita harus benar-benar punya ilmu tentang akidah itu. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa Allah sampai mengatakan fa'lam? Maka ketahuilah, Allah suruh kita harus benar-benar membekali diri kita dengan ilmu. Karena dengan ilmu tersebut kita akan merasakan nikmat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah berakidah yang benar, yang betul-betul mengikat dirinya begitu kokoh dengan penciptanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala,
ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah, dia akan menjalankannya dengan penuh kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah," dan telah dijadikan sebagai sumber kebahagiaanku dalam salat. Jadi Nabi saja menyatakan ia menjemput bahagianya dalam salatnya. Nah, kita ini umatnya. Jika kita ini betul-betul umatnya, tentu kita mengikuti rekam jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk merasakan kenikmatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berakidah, dia harus memiliki tingkat kepercayaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang mukmin sejati itu adalah mereka yang beriman, mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengatakan kita ini betul-betul berakidah, tentu percaya kita kepada Allah dan Rasulnya, percaya yang murni, percaya yang tulus. Maka Allah katakan orang mukmin sejati adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak sampai di situ kata Allah, "Tsumma lam yartabu." Lalu tidak ada sedikit pun keraguan. Karena ada orang hari ini dia percaya, besok dia tidak percaya. Hari ini dia yakin Allah Tuhannya. Besok hari dia percaya kepada hal-hal yang mistis. Hari ini dia beriman, besok dia berubah jadi munafik. Maka Allah katakan setelah dia percaya yang begitu kuat kepada Allah, "Tsumma lam yartabu." Lalu dia tidak ada ragu sedikit pun. "Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Lalu berikutnya mereka berjihad. Artinya mereka melakukan usaha yang sungguh-sungguh dalam kebaikan dengan menggunakan hartanya dan jiwanya. Ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Episode dakwah Nabi di kota Mekah selama 13 tahun adalah dakwah beliau tentang tauhid. Panggilan Nabi kepada umatnya untuk berangkat jihad setelah Nabi berada di Madinah. Ketika masih berada di kota Mekah, Nabi mengokohkan dan menguatkan tentang nilai tauhid, tentang akidah. Maka Nabi pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, setiap nabi-nabi itu pesannya kepada umatnya adalah U'budullah wattaqu. Sembahlah kalian hanya semata-mata kepada Allah dan bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Mekah pada waktu itu, yang Nabi katakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan bahagia. Artinya orang yang betul-betul setiap saat mengucapkan la ilaha illallah tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini berat sekali timbangannya. Nabi katakan dia akan bahagia. Maka ketika Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun," kata Allah, orang mukmin itu pasti bahagia. Jadi kalau ada orang merasa dirinya mukmin terus belum merasakan kebahagiaan, yang pertama kali perlu dia periksa adalah keimanannya. Karena orang mukmin pasti mendapatkan kebahagiaan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa setiap saat, setiap waktu menurunkan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesejukan
di hati-hati orang-orang yang beriman. Maka kalau kita betul-betul benar-benar sungguh-sungguh berakidah, insya Allah Allah akan turunkan kebahagiaan yang dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Purwanto. Akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Khalil Nafis dan Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Ini saya pengen menyampaikan kegalauan seorang ayah yang memiliki 2 orang perempuan, anak perempuan, terkait dengan perkembangan dunia saat ini. Sebagaimana diketahui saat ini tuntutan emansipasi wanita itu cukup kuat. Sampai-sampai pemerintah Arab Saudi sendiri saat ini sudah membebaskan wanita untuk pergi haji tanpa pendamping muhrim. Tapi di lain pihak, kita lihat Taliban Afghanistan itu malah melarang perempuan untuk berkuliah. Nah, kita di sini di Indonesia justru memberikan peluang, wanita diberi peluang untuk mengisi 30% kekosongan pemimpin di Indonesia. Nah, saya terus terang agak galau bagaimana menyikapi tuntutan anak-anak saya. Bagaimana? Karena mereka juga, saya pengen dong jadi pemimpin. Betul. Nah, itu Pak. Baik. Mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Silakan, Kiai. Ya, Ibu Bapak sekalian, memang ada arus namanya gender. Ya. Emansipasi wanita sudah ada sejak Kartini. Cuman ketika arus dari barat itu menghilangkan fitrahnya perempuan. Emansipasi di dalam Islam berbeda dengan yang di barat. Bahwa semuanya sama antara laki perempuan sampai terjadi orang pindah kelamin dari perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Di Islam tidak boleh. Emansipasi ada yang sama antara laki dan perempuan, ada yang harus tidak sama antara laki dan perempuan. Contoh yang pasti tidak sama adalah kodrat laki-laki sebagai suami dan kodrat perempuan sebagai istri. Dan laki-laki adalah yang menghamili, istri-istri yang dihamili. Jangan dibalik suami istri-istri menghamilin suaminya. Itu bisa terjadi di barat. Di kita nggak boleh, di Islam tidak boleh sampai terjadi melampaui terhadap kudratnya. Mencari ilmu adalah bagian dari kudratnya, Pak. Kalau seperti Afghanistan, saya pribadi tidak setuju orang dilarang untuk kuliah. Yang dilarang adalah dia ketika kuliah melakukan sesuatu di luar kudratnya. Emansipasinya sampai terjadi banyak LGBT, terjadi seks bebas dan seterusnya. Selama dia bisa menjaga kudratnya, ini diperintahkan tentang tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Muslim dan muslimah sama. Jadi nggak ada batasan untuk kuliah. Demikian juga ketika umpamanya haji Pak, kita kok nggak apa-apa dengan muhrimnya. Kalau itu sekiranya aman, kalau nggak aman harus dengan muhrim Pak. Kenapa tidak aman? Kalau aman berarti negara sebagai muhrimnya perempuan. Sama halnya dengan ketika ibu-ibu atau adik-adik kita perempuan itu jalan, ada temannya nemenin, itu bagian dari muhrimnya. Tapi kalau sekiranya dia nggak bisa dipantau, nggak bisa diarahkan, tidak bisa juga kita mengendalikan jalan sendiri, menimbulkan fitnah, ya harus ada muhrimnya. Jadi tidak berlaku sama semuanya. Kita tidak ingin membenarkan karena negara mana yang menjadi acuan kita adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita, Pak, kita menuntut Pak perempuan 30%, perempuan malas keluar kok Pak. Nggak cukup loh Pak. Sekarang yang kita ingin lakukan apakah itu jenis kelamin perempuan atau kepentingan perempuan? Kalau jenis kelamin perempuan, maka setiap perempuan bisa jadi pemimpin karena kurang dari 30.
untuk memenuhi 30%. Bagi kita bukan karena perempuannya, tapi bagaimana perempuan belajar dan perempuan berdaya dan perempuan bisa menjadi pemimpin. Tapi fitrahnya perempuan Pak, kalau sudah dengan anak itu anteng Pak. Beda sama bapak-bapak, setelah ada anak pingin bikin anak lagi Pak. Jadi memang fitrahnya berbeda antar keduanya. Oleh karena itu dulu itu saya termasuk yang mengkritik, ngapain harus 30%. Jadi kayak parade perempuan. Yang paling penting adalah boleh perempuan tapi yang juga memikirkan tentang nasib bagaimana perempuan. Boleh juga laki-laki tapi yang punya pikiran bagaimana bisa memajukan perempuan. Tak semua perempuan memperjuangkan hak-hak perempuan Pak. Tak semua laki-laki itu juga melantarkan terhadap hak-hak perempuan. Tak semua laki. Baik. Oleh karena itu kita patokannya kepada ajaran Islam. Gak usah dibikin bingung dengan mana Afghanistan, mana Arab Saudi. Semua mengalami perubahan. Yang harus tetap ila yaumil qiyamah adalah ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya Ibu Asih Sugiasih yang akan dijawab oleh Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Pak Kiai dan Pak Habib bahwa kita nih termasuk saya lah salah satunya sudah berusaha untuk melakukan ibadah dengan khusyuk dan sebaik mungkin. Apalagi sekarang di era modernisasi ini tayangan-tayangan TV itu tidak mengenal waktu azan. Pokoknya dia tayang aja. Tiba-tiba lagi enak-enak nonton bulu tangkis azan. Nah, kita sudah berusaha untuk khusyuk dan untuk sebaik mungkin menjalankan itu semua. Tapi apa tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap kita mampu mempersembahkan ibadah kita yang terbaik, yang terindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita merasakan kedamaian dan ketenangan. Karena Allah pemilik kedamaian dan ketenangan tersebut dan Allah akan turunkan kepada kita. Yang kedua, kita menjadi hamba Allah yang setiap saat ingatan kita terpaut terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan tentang orang-orang yang beriman itu potretnya adalah ingatannya kepada Allah itu banyak. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Beda sama orang munafik. Orang munafik dia ingat Allah pas lagi butuh saja. Ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an itu bahwasanya orang-orang munafik itu yang pertama wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau dia berdiri sholatnya itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak totalitas. Yura'unan nas, perbuatan baik yang dia lakukan bukan karena Allah, tetapi penuh dengan sandiwara, ya, penuh dengan drama, semata-mata untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, kata Allah. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, tanda ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatan kita kepada Allah terus. Dan ada kerinduan kita untuk terus beribadah sampai pada titik kenikmatan. Kita kalau sudah merasa nikmat satu makanan, ketagihan enggak? Kalau sholat itu kita sudah sampai pada titik nikmat, kita akan ketagihan tidak? Akan ketagihan dan pingin terus. Kemudian yang berikutnya, tanda sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menjadi hamba Allah yang senantiasa memiliki akhlak yang mulia, yang baik. Salah seorang sahabat Nabi pernah tanya sama Rasul, wahai Rasul, kabarkan kepadaku tentang amalan yang mendekatkan aku kepada surga. Lalu apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang luhur.
Orang yang sholat dan betul-betul sholat dan sungguh-sungguh sholatnya, dia akan dapat hasilnya. Yang Allah katakan tanha anil fahsya wal munkar, itu kan buahnya. Maka ketika Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, Nabi mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang mukmin yang paling indah akhlaknya. Kenapa Nabi sebut akhlak di situ? Nabi tidak bilang orang mukmin yang sempurna itu yang banyak sholatnya, yang sering puasanya, ya, yang jor-joran sedekahnya. Nabi nggak sebut itu. Kenapa yang Nabi sebut akhlak? Karena yang Nabi sebut itu hasil akhir. Kalau dia sholat betul-betul sholat, betul-betul indah sholatnya, begitu khusyuk sholatnya, dia akan mendapatkan buah daripada sholat itu, yaitu akhlak yang mulia. Sayang sekali Habib, waktunya sangat terbatas, tapi alhamdulillah ada sebuah jawaban yang sangat tegas sekali. Kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan, tentu saja kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Kiai Khalil dari Bapak Lili Ismanto. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa di akhir zaman ini atau katakan di era yang sangat modern ini, sehubungan dengan akhlak kita, ibadah kita, akidah kita, kita tahu sepertinya semakin menurun dan menurun. Padahal kita tentu mengharapkan setiap orang tua, setiap manusia menginginkan akhlak kita menjadi semakin baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Padahal di masjid kami ini khususnya Pak ya, setiap minggu pagi ada pengajian, setiap hari anak-anak itu ada TPA. Tetapi fakta di lapangan itu ternyata anak-anak itu masih berakhlak antara anak-anak dan manusia seperti itu. Sudah bisa kami pertanyaannya, apakah pengajian kami yang salah? Apakah kami bersikap yang salah? Tolong ajarin kami, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar berakhlak mulia kembali kepada Allah nanti dengan akhlakul karimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Itu sudah ngaji Pak, masih tidak berakhlak, apalagi tidak ngaji. Pagi, siang, sore ya diasih pengajian masih tidak baik, apalagi yang tidak. Artinya apa? Kita ini serangan dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, bawah, serangannya udah banyak Pak. Yang saya tadi sampaikan itu adalah setan Nah ini setan gepeng nih Pak. Coba ibu bapak berapa lama pegang HP dalam sehari semalam? Ayo, di atas 8 jam. Tanya ibu-ibu berapa jam dipegang bapak-bapak? Nah, ini saya guyonan, tapi ini nyata bahwa kita ini kalau tidak dibentengi anak kita dengan pengajian, dengan banyak pelajaran, katut Pak. Kita yang melahirkan tapi mereka yang ambil akidahnya. Ada di dalam rumah kita Pak, tapi pikirannya diambil oleh mereka. Oleh karena itu jangan sampai kita hanya melahirkan anak-anak kita secara biologis, tapi secara ideologis diambil oleh orang lain. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya ngaji-ngaji begini ini untuk membentengi Pak, ditarik lagi. Kenapa ternyata intensitas kita memberi pelajaran, pendidikan kepada anak kalah intens dengan setan gepeng Pak. Lebih sering setan gepengnya ini yang menyentuh anak-anak kita. Oleh karena itu di samping kita terus memperbaiki. Jangan sampai hanya pengajaran dan pelajaran tapi harus memberikan pendidikan. Karena kalau pelajaran itu hanya sampai pengetahuan, knowledge, Islam datang itu bukan dari pemikir, bukan dari filosof. Tapi Islam datang dibawa oleh Nabi yang membawa wahyu dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Kita ini tidak bisa memberi hidayah. Sekelas Nabi Nuh nggak bisa memberi pada Kan'an Pak. Sekelas Nabi Lut nggak bisa memberikan hidayah pada istrinya Pak.
Kita hanya bisa memberikan pendidikan dan pelajaran kepada orang dari sekitar kita, tapi yang beri hidayah adalah Allah. Kita salah kalau kita tidak memberikan pengajaran. Oleh karena itu ditingkatkan dari model pengajaran, pengetahuan kita kepada soal penyadaran. Sadar, mungkin ibu-ibu dulu ditanya ketika kemana, pergi kemana, ditanya oleh ibunya, apa sih ibu kok bawel banget. Baru merasa sadar setelah jadi ibu. Serba khawatir sama anaknya. Bapak-bapak juga begitu dulu, nggak merasa dikhawatirin oleh orang tuanya. Baru sekarang ngerasa punya anak 2 cewek kok belum nikah. Itu nggak salah, kita carikan jodohnya, khawatir nanti juga lepas kepada yang lain. Nah ini baru merasa, itu kan baru sadar. Nah pendidikan kita tidak cukup hanya pengetahuan tapi kepada penyadaran. Setelah penyadaran menjadi pembiasaan. Kalau sudah biasa dia menjadi karakter sebagaimana pendidikan sholat. Bagaimana diulang-ulang 17 rakaat 5 waktu sehari semalam. Tapi kadang-kadang sholat tidak bermanfaat apa-apa. Apa gunanya sholat Pak? Lebih baik tidak sholat. Sholat aja nakal apalagi gak sholat. Baik, terima kasih Kiai Khalil. Nah mungkin Habib untuk melengkapi tema bahasan kita yang terakhir. Kita ingin mengangkat sebuah hadis yang sangat luar biasa sekali. Jauh-jauh Rasulullah telah mengabarkan bahwa kelak di akhir zaman manusia memegang akidah seperti memegang bara. Dimaknai seperti apa Habibana? Baik, semakin tua usia dunia ini, tentu semakin besar ujian yang dihadapi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi sudah disampaikan oleh kiai kita tadi tentang bahaya setan gepeng tadi ini. Ya. Kalau zaman dahulu orang kalau mau bermaksiat dia keluar rumahnya, dia jemput maksiat itu. Tapi zaman sekarang itu maksiat datang mencari dirinya bahkan sampai dalam bilik kamarnya lewat handphone itu. Ini ujian buat kita. Dan bagaimana kita mampu memfilter diri kita. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan filter di setiap hati-hati umat manusia. Hati kita ini dia membisikkan nilai kebenaran, kejujuran, ketaatan, ketulusan, kesucian, kesalehan, kepatuhan. Hanya saja ketika nokta-nokta dosa itu mulai banyak bersemayam di pinggir-pinggir hati kita, maka bisikan-bisikan kebaikan itu, ketundukan, ketaatan, kesucian, kebaikan, itu hilang, redup perlahan-lahan. Sehingga yang nampak adalah keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, perlawanan kita terhadap titah-titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu Nabi mengatakan akan datang zaman tersebut. Kenapa? Karena Nabi tahu pada zaman tersebut dunia semakin maju. Arus globalisasi sebegitu pesat. Gimana perkembangan teknologi begitu cepat. Kemudian orang-orang yang tidak membentenginya dengan iman yang kokoh dan kuat, dia akan tergerus oleh zaman tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi kita. Terima kasih Habibana Kiai Khalil yang telah berbagi nasihat dan ilmu kepada kita. Memang benar bahwa teknologi di dunia modernisasi adalah sebuah keniscayaan. Justru kita sadari bahwa ini adalah kemudahan dari Allah untuk semakin mampu dan mudah mempelajari agama Islam. Tetapi ingatlah, teknologi bisa membawa kita ke surga dan teknologi bisa membawa kita ke neraka, tergantung jempol mana kita bergerak. Insya Allah yang sedang menyaksikan ini termasuk orang-orang yang diselamatkan dari beratnya fitnah akhir zaman. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk episode kali ini insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Saya Agung Isulhaq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna min aqsal ghayat ya wujud ya rahim ya wadud ya alimal ghaibi wasyahadah
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل إسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا نية المخلصين وسجودنا سجود المتواضعين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين واجعل حياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين